Selamat pagi. Di sini saya Paulina Purba akan menjelaskan proyek akuntansi persediaan bahan baku dari perusahaan manufaktur yang kami ambil sebelumnya, yaitu Burger Salma. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Paulina Purba dan teman saya Gabriela Josri Tiafanya Tambunan, dan teman saya satu lagi adalah Asyira Eklesia Penggabean. Informasi perusahaan dapat dilihat seperti yang tertera. Nama usahanya adalah Burger Salma, nama pemiliknya adalah Ibu Salma, lokasi usaha di Jalan Pembangunan, jenis usahanya adalah UMKM, mulai tahun berdirinya yaitu Desember 2023. Di sini terdapat saldo awal pada Februari 2024 yaitu sebesar 182.000, dan terdapat beberapa transaksi yang sudah saya persingkat sebelumnya. Tanggal 5 Februari ada pembelian bahan baku berupa daging beef slice 5 pack seharga 20.000, roti burger 4 pack seharga 8.000, dan telur 3 papan seharga 45.000 per papannya. Jadi totalnya adalah sebesar 267.000, dan tanggal 9 ada penjualan tunai dari tanggal 5 sampai tanggal 9 Februari 2024 sebanyak 150 pieces seharga 15.000 per piecesnya. Totalnya adalah sebesar 2.250.000. Tanggal 10 Februari ada pembelian bahan baku daging beef slice 9 pack seharga 20.000 per packnya, roti burger 9 pack seharga 8.000 per packnya, telur 6 papan 45.000 dengan total sebesar 522.000. Tanggal 18 Februari penjualan tunai dari tanggal 10 sampai 18 Februari sebanyak 175 pieces seharga 15.000 per piecesnya sebesar 2.625.000. Tanggal 24 Februari ada pembelian bahan baku berupa daging beef slice 8 pack seharga 20.000 per packnya, roti burger 8 pack seharga 8.000 per packnya, dan ada telur 5 papan seharga 45.000 dengan total yang sebesar 449.000. Tanggal 29 Februari ada penjualan tunai dari tanggal 22 sampai tanggal 29 sebanyak 155 pieces dengan harga 15.000 dengan total sebesar 2.325.000. Di sini kami menggunakan metode pengakuan dan metode fisik dengan menggunakan metode fisik atau metode periodik. Saya membuat pertama kali dengan menjurnal dengan menggunakan metode periodik, yaitu tanggal 5 pembelian pada kas harga sebesar 267.000, tanggal 9 ada kas pada penjualan sebesar 2.250.000, tanggal 10 ada pembelian pada kas sebesar 522.000, tanggal 18 ada kas pada penjualan sebesar 2.625.000, tanggal 24 ada pembelian pada kas sebesar 449.000, tanggal 29 ada kas pada penjualan sebesar 2.325.000, dengan total semuanya adalah 8.438.000. Pengukuran yang saya gunakan pada proyek ini adalah menggunakan pengukuran metode FIFO, yaitu first in first out. Dapat kita lihat pada tabel mutasi persediaannya. Tanggal 1 dilakukan pembelian, tanggal 5 dilakukan pembelian kembali, atau tanggal 1 dilakukan itu persediaan bahan awal yang sudah dibeli sebelumnya, tanggal 5 pembelian, tanggal 9 ada penjualan, tanggal 10 ada pembelian, tanggal 18 ada penjualan, tanggal 24 ada pembelian, tanggal 29 ada penjualan, dengan total pembelian sebesar 500 pada persediaan roti burger, dan total penjualannya dalam 480.000 dengan saldo yang tersisa pada akhir bulan sebesar 20.000. Maka di sini saya dapat persediaan barang dagang akhir yang untuk dijual sebesar 20.000. Sebenarnya kita sudah bisa melihat dari tabel yang di atas dari mutasi, tapi di sini saya perjelas lagi menggunakan rumus, yaitu persediaan barang dagang akhir sama dengan barang yang tersedia untuk dijual dikurangi total unit yang terjual. Di sini kita bisa lihat berapa total pembeliannya, yaitu persediaan barang untuk dijual 500 dan total unit yang terjual sebesar 480 dari total penjualan di atas. Dapatlah 20 unit.
Untuk menentukan HPP-nya, saya menggunakan rumus HPP sama dengan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir. Persediaan awalnya roti burger Salma ini tadi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu 182.000 itu 32.000 untuk si roti burgernya. Total pembelian bersihnya ada 168.000. Barang tersedia untuk dijual, yaitu total barang tersedia untuk dijual itu sebesar 200.000. Ini terdapat dari tabel ini. Dan persediaan barang dagang akhir yaitu 8.000. Totalnya tadi 20 unit dikali 400 per unitnya. Maka dapatlah harga pokok penjualannya sebesar 192.000. Nah, begitu juga untuk persediaan daging beef slice, sama seperti roti burger di atas, menggunakan mutasi persediaan, dan saya menjelaskan kembali dengan kartu stok persediaan barang untuk dijual untuk mencari persediaan barang dagang akhir dan untuk mencari HPP-nya. Begitu juga dengan telur, sama seperti yang di atas yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya gunakan jurnal penyesuaian, di mana di sini ada satu penyesuaian untuk tanggal 29 Februari 2024 pada akhir bulan, yaitu persediaan bahan baku awal 1 Februari 2024 sebesar 182.000 dan persediaan bahan baku akhir pada tanggal 29 Februari yaitu sebesar 28.000, yang dimana didapat dari persediaan bahan baku akhir ini didapat dari total persediaan ini. Di sini persediaan bahan baku akhirnya, persediaan barang dagang akhirnya sebesar 8.000 untuk yang roti burger, untuk yang daging 20.000. Nilai persediaan barang dagang akhir kalian bisa lihat. Baru untuk yang telur tidak ada nilai persediaan barang dagang akhir, maka dapatlah totalnya di sini 28.000 dari 8.000 dari roti burger, 20 dari daging beef slice. Maka kita akan menjurnal dengan menggunakan ikhtisar produksi pada persediaan bahan baku awal sebesar 101.392.000, yaitu dari total semua penjualan bersihnya. Dan jurnal kemudiannya selanjutnya adalah persediaan bahan baku akhir pada ikhtisar produksi sebesar 28.000 dengan ikhtisar produksi sebesar 1.238.000, yaitu didapat dari total pembelian. Dapatlah total yang sama, yaitu sebesar 1.420.000. Di sini juga saya lampirkan penyajiannya ini ada dua, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangannya. Laporan laba ruginya yaitu penjualan dari total semuanya ada sejumlah 7.200.000 dan harga pokok penjualannya sebesar 1.329.000. Ini dapat dari penjualan ini merupakan HPP, penggabungan dari semuanya HPP-nya. Dan dengan persediaan awal yaitu sebesar 200.000, barang tersedia untuk dijualnya yaitu sebesar total dari harga pokok penjualan ditambah persediaan awal 1.529.000 dikurangi dengan persediaan barang dagang ditambah dengan persediaan barang dagang akhir menjadi 1.564.000. Dapat HPP-nya dikurangi dengan total penjualannya, maka didapat laba kotor sebesar 5.636.000. Posisi keuangannya di sini menggunakan
laporan posisi keuangan parsial, di mana hanya mengambil persediaan, yaitu tiga persediaan, yaitu bahan baku, bahan dalam proses, dan barang jadi. Di sini kan kami tidak ada yang dalam proses, karena prosesnya itu berlangsung saat terjadi pembelian langsung. Maka di sini saya hanya menggunakan persediaan bahan baku sebesar yang tersisa tadi di atas, yaitu 28.000. Maka total harta lancarnya, total persediaan bahan bakunya itu sebesar 28.000. Dan penutupan terakhir yaitu adalah pengungkapan atas laporan keuangan di atas, yaitu dengan CLK. Di sini ada informasi umum perusahaannya, dasar penyajian laporan yaitu menggunakan metode fisik atau periodik dan menggunakan metode FIFO. Dan di sini saya menguraikan persediaan bahan baku saya, bisa dilihat. Lalu di sini saya ada menggunakan asumsi harga untuk penjualannya. Berapa harganya? 15.000 itu dibagi 3 unit komponen yang digunakan, dan yang terakhir ada estimasi risiko untuk bahan baku yang bakalan terjadi di perusahaan kami, yaitu berupa bahan baku busuk atau expire kadaluarsa. Bab 3 yaitu berisi penutup, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan berikut merupakan foto dokumentasi kami, berikut merupakan bukti tanda terima, dan berikut merupakan bukti penyerahan laporannya kepada owner atau perusahaan manufaktur yang kami wawancarai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.